Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dela. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Oh iya, udah mulai Desember ya, cepat banget. Kayaknya baru kemarin 2020, udah mau 2022. Apakah waktu berjalan lebih cepat dari biasanya? Nggak tahu juga ya. Cuman selamat datang di Desember, dan semoga semua masalah di November cepat selesai dan memulai Desember dengan bahagia. Oh ya, hari ini kita balik lagi di episode kedua dari Setelah Menonton. Nah, di episode kedua ini aku bahas tentang setelah menonton stand up comedy. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung masuk aja ke videonya. Oke, sebelum mulai kan gak semua orang tahu stand up comedy itu apa ya. Jadi aku ceritain singkat, mengambil dari kata-kata yang diomongin oleh Panji Pragiwaksono. Jadi stand up comedy itu adalah seni pertunjukan komedi yang dilakukan oleh satu penampil atau yang biasa disebut komika. Nah, menurut Panji ini, stand up comedy itu berangkat dari observasi, memotret fenomena sosial, menganalisis dan membahas secara monolog yang lucu. Komika yang sedang melakukan stand up comedy akan melempar jokes kepada penonton dari hasil observasi dan analisis tentang fenomena yang diresahkan kepada penonton secara komedi. Biasanya, jokes yang komika bawakan terdapat sebuah statement yang mengandung kritik sosial akan keresahan komika dengan keadaan sekitarnya. Oke, secara singkatnya udah tau lah ya stand up comedy. Pokoknya stand up comedy itu tentang ada seorang pelawak yang ada di atas panggung sendirian dan menceritakan keresahan-keresahannya. Dan pertama kali aku nonton tuh kayaknya aku SD kalau nggak salah, dulu di handphone kakak yang lama. Jadi dulu aku dikasih handphone bekas kakak pas aku SD sekitar tahun 2000, di bawah 2012 pastinya. Kalau nggak salah tuh videonya Raditya Dika. Awalnya aku nggak tahu tuh Raditya Dika tuh ngapain sih kok ngomong sendiri di atas panggung. Tapi aku rasain adalah aku dapet apa yang mau Radit tuh omongin gitu. Kayak paham. Cuman walaupun masih SD yang pastinya tidak punya pengalaman apa-apa dan nggak tahu apa-apa tentang dunia, jadinya cuma ngerasa itu lucu. Itu lagi ngelawak. Aku udah pikir gitu. Ya udah, ini tukang lawak nih Radit. Tapi setelah bertambah besar, aku udah ngikutin banyak kayak Radit, Panji, Ernest. Banyak lah sekarang komika-komika baru ya yang terkenal nih. Kayak Kiki Saputri itu juga cukup terkenal ya sekarang. Aku udah ngikutin banget. Dan jujur aku suka banget dan ngerasa happy waktu nonton. Nah, tapi kan kalau setelah menonton, biasanya aku ngambil apa sih yang aku pelajarin dari stand up ini? Walaupun jelas aku nggak bisa stand up, tapi jujur aku respect banget sama kakak-kakak komika yang lain. Mereka bisa mengubah masa lalu yang kelam. Ya jelas kan, gak semua orang punya masa lalu yang baik. Ada beberapa orang yang punya masa lalu yang buruk juga. Tapi mereka bisa merubah itu semua jadi komedi. Itu berarti mereka bisa menerima masa lalu mereka kan. Dan yang jelas, ada paling enggak ribuan orang yang ketawa gara-gara mereka gitu. Tapi di stand up ini juga kan mereka gak cuma bahas tentang diri mereka sendiri ya. Mereka juga menyuarakan keresahan-keresahan orang lain nih. Misalnya nih contoh, banyak komika yang berani dan bisa menyuarakan tentang politik. Yang jelas gak semua orang bisa ngelakuin itu. Kenapa? Ya mungkin karena takut. Takut apa sih? Takut gak diterima, takut ditangkep. Cuman ya, kalau mau membahas hal sebesar itu kan mereka juga harus punya pengetahuan yang terbuka ya, yang luas gitu. Gak cuman asal ngomong doang kayak aku sekarang ini yang asal ceplos-ceplos saja. Tapi mereka juga harus riset cukup panjang. Yang aku pernah denger bahkan untuk satu materi aja risetnya bisa berhari-hari gitu. Ya kalau aku satu hari jadi langsung ngomong aja kayak gini. Jadi jelas berbeda ya tingkatan aku dengan kakak-kakak komika stand up yang lain. Pelajaran selanjutnya adalah kita bisa menertawakan diri kita sendiri. Dengan gimana? Dengan kita berdamai dengan diri kita sendiri pastinya.
kita bisa menertawakan hal-hal yang dulu mungkin menyinggung perasaan kita sendiri gak sih? Tapi setelah kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri, berdamai dengan insecurity kalian, akhirnya kalian malah ngetawain dan ngerasa lucu, terus mikir kayak, kenapa ya dulu aku kayak gitu? By the way, di stand up ini tuh ada tekniknya ya, yaitu roasting biasanya namanya. Tapi yang aku tahu juga, roasting tuh nggak tiba-tiba kamu ngomongin masa lalu orang lain gitu, kayak ini nih si A datang tiba-tiba, oh kamu ini pasti anaknya mas ini ya, oh yang dulu suka bla 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 ya, nggak kayak gitu. Jadi ada persetujuan di balik itu, kayak perjanjian gitu. Kayak aku nggak mau nih kamu ngomongin tentang rumah baruku, tapi kamu boleh ngomongin kok tentang gaya hidupku, yang kayak gitu-gitulah. Jadi nggak sembarangan ya kalian bisa ngomongin orang. Jangan malah ngomongin orang di media sosial, udah nggak kenal, jelek-jelekin orang lagi. Dah. Selanjutnya ya, ini bukan pelajaran sih, tapi setelah aku nonton stand up komedi tuh bener-bener bahagia banget. Kayak stresku tuh hilang semua. Aku bisa ketawa bebas dari awal mereka naik sampai selesai. Mereka bacain semua yang mereka punya, jokes-jokes yang mereka punya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat tuh agak kejam gak sih, agak jahat, karena kita menertawakan penderitaan komika-komika itu, kayak penderitaan mereka, terus mereka berdamai, akhirnya mereka ceritain, nah kita ketawain masa lalu mereka. Agak jahat sih sebenarnya. Cuman kan lagi-lagi mereka sudah berdamai dengan diri mereka sendiri. Ya paling nggak mereka bisa menghibur banyak orang, mungkin bisa ratusan, ribuan, mungkin ratus ribu orang yang nonton mereka dan berharap untuk bisa bahagia kayak aku juga gitu waktu nonton. Terakhir sih dari aku, stand up komedi ini kan seni ya sebenarnya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang nganggap stand up komedi itu negatif karena mencemarkan nama baik lah, menertawakan orang lain lah, banyak lah pokoknya. Tapi gimana ya, menurutku ya semua di dunia ini kan ada positif negatifnya ya. Kita sebagai penonton ya ambil positifnya aja sih menurutku, nggak usah diambil pusing. Jadi kalau kalian mau nonton stand up komedi, menurutku ya udah ambil positifnya aja. Kalau misalnya banyak hal-hal negatif ya udah dibuang aja, nggak usah pusing-pusing menurutku. Dan banyak kok positifnya dari stand up komedi menurutku. Ya pastinya kalian bisa lebih pede kan, karena kalian bisa ngomong di depan panggung, depan banyak orang, sendirian lagi, kan gila banget sih. Bahkan aku aja mungkin bakal gemeteran, takut-takut gitu sih kalau misalnya disuruh berdiri di atas panggung doang, nggak ngapa-ngapain, berdiri aja itu aku bakal takut banget. Tapi mereka enggak, mereka bisa mencairkan suasana, mereka bisa membuat ribuan orang yang datang ketawa, itu aja udah keren banget gak sih? Nah setelah aku ngomong panjang lebar, kalau kalian mikir, wah sepertinya saya tertarik mendengarkan atau menonton stand up komedi, langsung aja sih cek di sosial media, kan banyak ya, YouTube, Twitter, Instagram, bla bla bla, banyak banget lah. Jadi langsung cek mereka, dukung mereka. Udah sampai akhir juga sih. Ya udahlah, makasih ya buat kalian semua yang udah dengerin nih sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye semuanya, makasih.